Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jemaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan ini Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang lebih baik dalam kondisi sehat dan kita semuanya berada dalam keberkahan bersama Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini adalah bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu hari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i. Masih seorang pemuda, kala Imam Syafi'i rahimahullah kondisi sedang tidak sehat, Al-Imam Muzani menjenguk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini saat berada di Mesir tentunya. Lalu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Kaifa asbahta ya Imam?" Kaifa asbahta ya Imam? Apa kabar hari ini wahai Imam? Kalau mungkin kita semuanya ditanya apa kabar, biasa kita menjawab alhamdulillah khair, alhamdulillah fine, dan begitu. Tetapi subhanallah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah kala ditanya, kaifa asbahta ya Imam? Apa kabar di hari ini wahai Imam? Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak segera menjawab, hanya terdiam. Terlihat perubahan wajah beliau berkaca-kaca, meneteskan air mata, lalu baru memberikan jawaban, asbahtu anid dunya tarika. Hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Subhanallah. Bukan masalah meninggal dunia yang Imam Syafi'i rahimahullah menangis. Karena jelas beliau faham benar dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita semuanya mati. Jadi bukan masalah kematian. Apalagi hari ini kita melihat hamba-hamba Allah yang Allah panggil dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuta cara kematian setiap hari diperlihatkan di depan mata. Namun beliau mengingat betapa sungguh setelah kematian ada kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, lalu kami tulis seluruh apa yang mereka bawa dan apa yang mereka tinggalkan, dan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperlihatkan balasannya. Allahu Akbar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membayangkan bahwa setelah kehidupan ini ada kematian. Maka beliau betapa sungguh memikirkan, membayangkan al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Sungguh amat dahsyat. Mulai dari sejak alam kubur, alam barzakh, kemudian mahsyar, dan seterusnya, sampai mizan, sirat, hisab, sampai pada akhirnya imma surga atau imma neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan inilah yang berat. Manakala di dunia kita hari ini tidak memiliki bekal yang cukup, Allahu Akbar, sungguh amat sangat menderita kita di sana nanti, na'udzubillah min dzalik. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaklah kamu di dunia ini seakan adalah orang yang sedang bepergian, orang asing, dan kita akan kembali. Dan di saat kita kembali ke rumah kita, ke kampung halaman kita, maka pasti yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyiapkan bekal yang cukup untuk pulang kampung nanti. Meski di tahun ini, di Ramadan, kita tidak bisa pulang kampung, tetapi sungguh pada suatu saat pasti kita akan pulang ke akhirat sana. Dan apa bekal kita? Itu yang dibayangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka beliau kemudian masih memberikan jawaban, wa an ikhwani mufariqa.
Wa an ikhwani mufariqah, dan hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan berpisah dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan orang-orang yang aku kasihi, yang aku cintai. Juga permasalahannya bukan perpisahan. Karena setiap berjumpa pasti berpisah. Setiap berjumpa pasti ada perpisahan, dan itulah sunnatullah dalam kehidupan ini. Tetapi yang membuat beliau menangis bukan karena perpisahan. Beliau mengingat dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-66, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allahu akbar. Orang-orang yang di dunia ini saling mencintai, saling sayang, menyayangi. Antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya, kerabat dengan kerabatnya, kekasih dengan kekasihnya, semuanya akan berpisah. Dan nanti di akhirat, bisa saja antara satu sama lain, antara mereka menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kalau kita hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa, apakah keluarga kita adalah orang-orang yang bertakwa? Suami bertakwa, istri bertakwa, anak bertakwa, keluarga bertakwa, orang tua kita bertakwa, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam ridhanya. Ataukah naudzubillah, kita bertakwa, tapi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang kita cintai tidak bertakwa, kita tidak akan pernah ketemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga ketemu, tapi dalam bentuk lain. Satunya di surga, satunya naudzubillah di neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini karuniakan kecerdasan pada kita semuanya, kecerdasan imani, untuk menjadikan diri kita lebih dekat pada Allah, untuk kita ajak keluarga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, setiap kita hari ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita berada di rumah, stay at home. Dan seorang ulama bahkan menyampaikan pada kita semuanya, khairu sauma'atir rijal baitahu, sebaik-baik tempat untuk lockdown, untuk menjaga kesucian diri, untuk beribadah adalah rumahnya. Subhanallah. Dan itu sudah dikatakan oleh sekian tahun oleh para ulama kita. Allahu Akbar. Hari ini kita masih di dunia saling mencintai satu sama lain. Maka saatnya untuk kita bangun ketakwaan kita semuanya, agar kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan. Maka oleh sebab itulah Ramadan membawa kepada kita semuanya menuju kepada sebuah titik la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Subhanallah, indah bila kita semuanya bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i rahimahullah masih memberikan jawaban kala ditanya oleh Al-Imam Muzani tadi, dan Imam Muzani rahimahullah masih mendengar dengan cermat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian Al-Imam Syafi'i memberikan jawaban yang ketiga. Wa ansu'i a'mali mulaqiyya. Dan hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Subhanallah. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mulai sejak kecil, orang tuanya orang tua yang saleh, orang tua yang zahid. 2 tahun beliau ditinggal oleh ayahandanya, kelahiran di Palestina. Kemudian oleh ayah ibundanya usia 2 tahun diajak ke Mekah. Karena memang ibundanya adalah keluarga dari Mekah. Kemudian sampai usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. 7 tahun beliau hafal Al-Quran, kemudian dibawa ke Madinah dalam kondisi kekurangan tentunya, dan kemudian berguru kepada Imam Malik rahimahullah. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mulai dari sejak kecil hidupnya berinteraksi dengan Islam yang luar biasa. Seluruh hidupnya sampai besar untuk perjuangan Islam. Dan kita perhatikan hari ini salah satu dari imam madhab yang 4, beliau terbanyak pengikutnya. Artinya apa? Setiap kebaikan yang dilakukan,
oleh setiap kita, masyarakat muslim mukmin ini, kemudian dengan sebab apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i, kemudian mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahala Al-Imam Syafi'i mengalir terus sampai kiamat nanti. Bisa kita bayangkan, orang terbaik adalah orang yang selalu mendapatkan kiriman dari kebaikan-kebaikan apa yang telah ia lakukan saat hidupnya. Dan Allahu Akbar, jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, wa an su'i a'mali mulaqiyah, dan hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Kira-kira amal apa yang buruk? Padahal beliau saat keluar dari rumahnya dan kemudian karena mendengarkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Beliau faham banget dengan hadis ini. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Sehingga beliau, karena setiap apa yang didengar itu langsung bisa dihafal, maka beliau kalau keluar rumah, telinga beliau disumbat dengan kapas. Subhanallah. Seluruh hidupnya untuk Islam. Tetapi beliau masih begitu takutnya menyatakan, wa ansu'i a'mali mulaqiyah, dan dari keburukan amal-amalku aku akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahu Akbar. Bagaimana kita semuanya terhadap diri kita untuk melakukan koreksi diri, otokritik diri, apalagi Ramadan saat kita berada di rumah stay at home ini, subhanallah. Saatnya untuk kita merenung betapa agungnya karunia Allah, betapa lemahnya ibadah kita, betapa agungnya nikmat Allah, dan betapa banyak salah khilaf dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Dan kemudian yang keempat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah masih memberikan jawaban. Wa ilallahi warida, wala adri ayu'maru bi ilal jannah am ilan nar. Beliau menyatakan, dan hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak tahu apakah aku digiring menuju surga ataukah aku digiring menuju neraka. Allahu Akbar. Begitu takutnya, khasyahnya, dan rojaknya tentunya luar biasa. Malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau hanya 54 tahun, lahir 150 Hijriah, wafat pada 204 Hijriah, hanya 54 tahun. Karyanya besar dan luar biasa, seluruh hidupnya untuk Islam, untuk Allah, untuk Al-Qur'an, untuk memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertegaknya rayatul Islam, bendera Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan beliau begitu takutnya nanti di akhirat seperti apa, dia pun tidak tahu. Beliau pun tidak tahu sehingga mengatakan, wa ilallahi warida, wala adri ayu marubi ilal jannah am ilan nar. Dan hari ini aku tidak tahu, aku akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu apakah aku digiring menuju surga ataukah aku digiring menuju neraka. Dan begitu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah, dan ini berat bagi kita. Kalau orangnya seperti Imam Syafi'i begitu takutnya terhadap akhiratnya nanti, bagaimana kemudian dengan kita? Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya untuk memperbanyak bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dengan sebanyak-banyaknya karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengarahkan pada kita semuanya, mengingatkan, falyakun zadu ahadukum kazadir rahilah. Hendaknya bekal yang harus kalian persiapkan untuk menuju akhirat nanti, untuk pulang kampung halaman. Dan tentunya rumah kita adalah insya Allah di surga. Itulah rumah yang dulu telah ditempati oleh moyang kita, Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Allahu Akbar. Bekal, persiapkan bekal sesuai dengan jarak tempuhnya. Berapa jarak tempuh antara dunia ini dengan akhirat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang harus kita persiapkan dengan baik. Maka mudah-mudahan hadirnya Ramadan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Persiapkan diri kita semuanya untuk menuju akhirat nanti.
Yang kedua, perbaikilah diri kita dan keluarga kita untuk sama-sama mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita ke depan. Dan oleh sebab itu semoga Allah perjumpakan dengan keluarga yang kita sayangi di dunia ini, nanti diperjumpakan oleh Allah dalam ridhonya. Dan kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, jaga diri kita semuanya dari berbuat kesalahan, kemaksiatan. Tapi apabila kita berbuat salah dan dosa, segeralah untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, hendaknya kita senantiasa hati-hati, karena setiap kita, ending kita nanti imma ila al-jannah wa imma ila nar, ke surga ataukah ke neraka. Semoga Ramadan ini menghadirkan pada kita semuanya ke semangat untuk berbuat, untuk beramal, untuk memperbaiki ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah karuniakan pada kita semuanya surganya. Demikian pengingat singkat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.